Halo, Oras. Selamat siang di hari Senin yang sangat ceria. Saya melihat adanya wawancara eksklusif dan kebetulan di sini ada jadi narasumber yang bernama Sansabella. Wow. Dikatakan di sini Sansabella upaya pihak Nikmir sesat dan membingungkan. Wow, gila. Jadi ini ya, gila ini. Gue lihat ini nih ngakak terbahak-bahak. Dan lagi pula ini yang menginterview juga ngawur ya, nggak ada legal standing bintang tamunya sehingga dia bisa dikasih panggung, bisa dikasih tempat, bahkan di situ dia nyatakan bahwa si Tengku Sansabella ini bingung atas strategi dan langkah hukum pihak Nikita Mirzani. Jujur, satu, Sansabella nggak ada urusan dengan pihak Nikita Mirzani. Kedua, juga dia bukan seorang praktisi hukum ataupun bukan berlatar belakang apa terkait masalah hukum. Dan di sini dia hanya posisi katanya ya, influencer. Influencer mudah-mudahan nggak sama dengan yang ini apa nih ya? Ini fresh care namanya. Nah, jadi gue sangat kaget di sini dikatakan bahwa Nikmir sama Fahmi Bahmid itu langkah hukumnya kontradiktif. Jadi ini yang bisa saya kasih tahu ya. Dalam suatu proses hukum di negara kita tercinta ini, kadang-kadang kita harus jujur bahwa hukum itu tebang pilih. Dan itu terjadi banyak, bukan kasus Nikita Mirzani saja, banyak kasus Vina Cirebon ataupun kasus-kasus yang lainnya nanti, atau nggak tutup kemungkinan di Pulau Bali juga ada seperti itu yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi ini bisa dalam bentuk apa aja dan bisa terjadi sama siapa saja. Jadi kalau orang yang nggak ngerti konstruksi hukum atau bukan orang hukum, janganlah membuat suatu pernyataan-pernyataan yang memang kontradiktif. Apalagi kalau orang itu tidak ada hubungan dengan Nikita Mirzani, dengan Bang Fahmi. Nah, yang kita sangat sayangkan, kok bisanya dia kelihatan nyerang pribadi Nikita Mirzani. Padahal temen juga bukan, kawan juga bukan, telepon-teleponan juga nggak pernah. WA-WA-an juga nggak pernah. Nah, kalau gue advokat Dr. Togar Situmorang, satu, gue ini dokter hukum. Kedua, gue teman dan kenal baik Bang Fahmi. Ketiga, gue kenal dan sering komunikasi sama Nikita Mirzani. Nah, terkait kasus Nikita, makanya gue coba semampu gue untuk bersuara terkait carut marut penanganan prosesnya. Waktu di Polda Metro, ingat kan? Begitu digaspolnya seorang Nikita Mirzani, tahanan pertama 20 plus 40 plus 30, lalu mau detik-detik kalah 30-nya lagi tambahan, itu bisa P21. Nah, waktu pindah ke P21 itu pasal berubah, yang tadi 368 berubah jadi 369. Nah,
dalam hal ini sudah ada compang-camping penanganan. Dan belum lagi desas-desus di luar sana, bagaimana ada dugaan-dugaan yang berseleweran, ada yang dibilang amplop coklat, amplop ini, amplop itu. Itulah dugaan yang memang kurang, kita nggak tahu dari mana asal usulnya. Namun kembali lagi ke kasus ini, wajar seorang Fahmi, yaitu seorang lawyer, untuk memperjuangkan hak demi tegaknya keadilan kliennya, apalagi demi seorang Nikita Mirzani. Wajar melakukan upaya penangguhan, upaya bersurat ke Komisi 3, ke Bang Dasko, ke Pak Prabowo, kemana, itu wajar. Karena apa? Nikita juga warga negara Indonesia, nggak ada yang salah. Dan tidak boleh ada satupun orang yang nyinyir bilang itu kontradiktif. Di mana kontradiktifnya? Yang kalau kontradiktif itu adalah dia tidak berani bertanggung jawab atas tuduhan atau sangkakan yang dilakukan oleh pihak si pelapor. Ini kan enggak, dengan jantan, dengan apa? Dengan jiwa besar dia datang, kooperatif, segala macam. Walaupun hatinya tersayat. Karena apa? Dia adalah seorang ibu. Rasa kangen kepada 3 orang anaknya. Bayangkan. Nah, di sini yang kita sangat bingung. Kalau ada orang yang namanya Sansabela bisa demikian kritiknya kepada Bang Fahmi, kepada Nikita Mirzani. Saya nggak habis pikir sama orang tersebut. Kenapa dia sama Nikita terlalu mau istilahnya nyinyir? Temen bukan apa bukan. Nah, itu lagi pula ini yang perlu kita jelas ya, bahwa di dalam proses satu pidana itu harus yang dipegang adalah namanya ajas incriminalibus probation deben esse luce clarirores. Nah, karena yang namanya ajas deben esse luce clarirores probationes deben esse luce clarirores, itu bukti harus terang, seterang cahaya. Nah, bagaimana mau terang? Pelapornya orang, tapi ternyata pada saat baca eksepsi nyebut nama PT suaminya. Nah itu, lalu dibilang adanya pemerasan, tapi pemerasannya sudah pasal diarahkan ke pasal yang lain. Lalu dibilang nilai kerugiannya 4M atau berapa. Nah, uang yang sudah disita sudah ada. Lalu dibilang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, predikat krimnya aja masih debatable. Predikat kriminal utama aja belum ditemukan. Pertama, pasal awal di polisi berbeda dengan pasal di jaksa. Ini aja jadi debatable. Bahkan ada gugatan keperdataan. Jelas di Perma itu Perma 1 1956 dinyatakan kalau memang ada keperdataan pidananya bisa berhenti. Nah, ini banyak yang memang istilahnya tanda kutip ya, hal-hal yang aneh, sehingga wajib kita perhatikan, wajib kita kawal. Semoga Nikita Mirzani bisa menegakkan keadilan untuk dirinya. Dan untuk orang-orang yang nggak tahu bagaimana terkait masalah kasus, terutama Tengku Sasanbela, mulutnya diam ya. Itu saya advokat Dr. Togas Tumorang di kesempatan hari Senin ini. Salam, Tuhan memberkati. Kebenaran akan menemukan jalannya. Nikita Mirzani tetap semangat. Bang Fahmi, respect.